Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yonatan Suitela. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dari Gita Bakti 1, bait 1 dan 2. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari Filipi 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 249, bait 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Pengakuan dosa. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, Kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain,
bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakberanian kami untuk berkata benar, ketertutupan kami dan ketidakjelasan dalam kesaksian. Kami mengaku kepadamu, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Cucikanlah dan baharuilah pikiran hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 4-5 yang menyatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 38 bait 1 dan 3, Yesus sumber damai. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17
yang menyatakan, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Andalkan kuasa Tuhan sepanjang kehidupanmu. Beritakan firman Tuhan dengan karya bakti-Mu. Amalkan kasih Tuhanmu kepada orang menderita, agar mereka bahagia walau hidupnya susah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum baca Alkitab dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Mu yang kekal Tuhan kembali dinyatakan dalam kehidupan kami secara khusus melalui persekutuan ini. Kami akan berjumpa dengan segala sumber kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami akan semua dosa kami, Tuhan. Layakkanlah kami menerima hikmat bimbingan daripada Roh Kudus, sehingga hati kami sungguh mengerti dan merenungkan firman Tuhan, kami pun dikuatkan melakukannya. Biarlah kiranya hamba-Mu direndahkan, Tuhan ditinggikan semata-mata. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus, sabda yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kekasih, bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Korintus 11, dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 32. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar
bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu dalam hal ini aku tidak memuji? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan Yesus, kita kembali diperdengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita ini Paulus mengkritik jemaat di Korintus, yaitu karena pertemuan-pertemuan mereka menurut Paulus dianggap tidak mendatangkan kebaikan, tetapi malah mendatangkan keburukan. Seharusnya di dalam setiap pertemuan adalah kesempatan untuk berbagi, sharing, saling menguatkan. Itu semua adalah hal-hal yang positif. Tetapi justru Paulus mengkritik karena pertemuan-pertemuan yang terjadi di tengah persekutuan jemaat di Korintus justru bukan mendatangkan kebaikan, tetapi malah keburukan. Paulus kemudian menyebutkan bahwa memang di dalam jemaat di Korintus ada perpecahan atau skisma. Dan ini sudah diungkap pada awal surat Paulus, di bagian awal surat kepada jemaat di Korintus. Bahwa jemaat memang berkumpul secara fisik, tetapi mereka terbagi-bagi. Mereka terpisah, mereka terbelah. Persekutuan yang seharusnya utuh dan satu itu terpecah-pecah. Paulus juga menyebutkan alasan perpecahan itu karena adanya orang yang mengaku dari golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Kefas, bahkan dari golongan Kristus.
satu persekutuan jemaat Korintus, tetapi mereka terbagi-bagi dan terkotak-kotak. Pada ayat 19 kemudian Paulus menyatakan, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Maksud perkataan Paulus ini adalah, Paulus ingin mengungkapkan ada hikmahnya di balik perpecahan itu. Ada sisi positif dari perpecahan itu. Pertanyaannya, apa hikmah dan sisi positif dari perpecahan yang terjadi di dalam jemaat di Korintus? Yaitu dinyatakan supaya kelihatan siapa yang tahan uji. Supaya kelihatan siapa yang tahan uji. Apa itu tahan uji? Saya mengutip dari 2 Korintus 13 ayat 5. Dikatakan di situ, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Dari ayat ini, maka kita bisa memahami makna tahan uji itu ada dua. Yang pertama, tegak di dalam iman. Yang kedua, Tuhan Yesus tinggal di dalam diri kita. Jadi maksudnya yang pertama adalah orang yang tahan uji, meskipun punya beban, masalah, pergumulan, bahkan penderitaan yang paling berat sekalipun, imannya akan tetap kokoh dan teguh di dalam Kristus. Yang kedua, orang yang tahan uji, di dalam dirinya ada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mendiami hatinya. Orang yang tahan uji akan tetap mengasihi dan mengampuni seperti Tuhan Yesus, meskipun ada perpecahan. Orang yang tahan uji sangat sadar ada perpecahan di sekitarnya, tapi orang yang tahan uji ini tidak akan ikut-ikutan untuk turut membenci, ikut-ikutan berselisih, ikut-ikutan bertengkar dan bermusuhan. Sebaliknya, karena Yesus diam dalam hatinya, maka orang tersebut akan menjadi pembawa damai dan kasih kepada sesama. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah dalam perkumpulan jemaat di Korintus ialah karena mereka kemudian tidak melakukan perjamuan makan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, mementingkan diri mereka sendiri. Ada yang makan sampai kenyang bahkan mabuk, tetapi ada juga yang kelaparan. Paulus menegur mereka, kalau memang mau makan dan minum sampai kenyang dan puas, sebaiknya di rumah masing-masing saja, bukan di dalam perkumpulan, karena itu sama saja akan membuat malu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Orang yang kaya bisa makan dengan kenyang dan puas, sementara orang yang berkekurangan akan tetap kelaparan. Pada bagian berikutnya kemudian Paulus menyampaikan tentang perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan dan ditangkap. Dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan roti itu, kemudian membagikannya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini tentu berbeda dengan jemaat di Korintus. Tadi disebutkan Tuhan Yesus mengucap syukur lalu kemudian membagi-bagikan. Sementara jemaat di Korintus, mereka tidak mengucap syukur dan mereka tidak membagi-bagi. Kenapa? Karena mereka hanya memikirkan kenyangnya diri mereka sendiri saja. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Lalu pernyataan inilah tubuhku yang dikatakan Tuhan Yesus sebenarnya harusnya menjadi dasar. Kalau Tuhan Yesus mau memberikan tubuhnya, lalu kenapa jemaat yang adalah tubuh Kristus, yang adalah pengikut-pengikut Kristus, kenapa tidak mau berbagi dengan sesama? Lalu kemudian Paulus menuliskan perkataan Tuhan Yesus yang berikutnya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Makna perkataan Tuhan Yesus adalah bahwa perjanjian baru sudah dimeteraikan dan disahkan melalui pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang Kristen yang hidupnya masih egois, masih membenci, masih menjadi pemecah belah dalam persekutuan, itu artinya orang tersebut belum hidup di dalam perjanjian baru yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Orang tersebut justru merendahkan arti pengorbanan darah Tuhan Yesus. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian pada ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mau memberitakan kematian Tuhan kalau persekutuan jemaat saja terpecah-pecah? Bagaimana kita mau menjadi saksi Injil kalau hobinya membenci, mementingkan diri sendiri, dan merendahkan orang lain? Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kemudian kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman hari lepas hari? Yang pertama mengenai hikmah dan sisi positif dari perpecahan. Saya mengajak kita untuk melihat hikmah dan sisi positif dari wabah corona. Ada sisi positif di antara sekian banyak hal yang buruk terjadi penderitaan umat manusia. Tapi ada sisi positif setidaknya diungkapkan oleh banyak media. Media memberitakan bahwa karena jalanan-jalanan kota sepi, sehingga itu membuat kualitas udara di kota itu semakin baik dan bersih. Karena memang selama ini udara di kota itu sudah kotor dan tercemar oleh polusi asap yang merusak kualitas udara itu sendiri. Selama ini kita tidak bisa ibadah di gereja. Gereja kosong dan sepi seperti ini. Jadi gereja sudah kosong dan sepi seperti ini. Untuk kita renungkan, barangkali selama ini hati kita, sikap kita, pikiran kita, perilaku kita adalah sama seperti asap itu yang merusak kualitas persekutuan yang sejati. Perilaku kita, kebencian kita, pertengkaran kita mencemari rumah Tuhan. Mari kita renungkan. Banyak gereja yang mengaku persekutuan Kristen, tapi isinya bukan persekutuan kasih. Isinya adalah saling caci, saling maki, dan saling benci. Ketika suatu saat nanti Tuhan izinkan kita, puji Tuhan, kita kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah di gereja, maka marilah kita memperbarui hati, sikap, perilaku, pikiran, dan panggilan hidup kita. Sehingga persekutuan kasih kita adalah sungguh-sungguh berdasar kepada kasih Kristus. Pertemuan-pertemuan kita bukan pertemuan-pertemuan yang mendatangkan keburukan, tetapi pertemuan yang mendatangkan kebaikan. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam sebuah persekutuan jemaat di salah satu gereja, Alkisah biasa kalau mau Natal ibu-ibu sudah siap mau konsumsi, mau masak begitu ya. Nah, di persekutuan jemaat ini ibu-ibunya ribut soal konsumsinya. Kenapa ribut? Karena ada ibu yang mengusulkan untuk masak babi kecap, ada yang mengusulkan masak babi panggang, dan ini ribut. Hanya karena satu kecap, satu ingin dipanggang. Masalahnya di mana? Apakah masalahnya pada makanannya? Apa babinya yang salah? Tidak. Yang salah adalah kita. Yang salah adalah kita karena menurut Paulus, kita tidak menjadi pribadi yang tahan uji. Kita tidak tegak di dalam iman, dan Yesus belum sungguh-sungguh diam di dalam hati kita. Kalau kita kokoh di dalam iman dan Yesus sungguh ada dalam hati kita, masak apapun tidak akan ada masalah. Mau kecap, mau panggang, ayo. Meskipun ada perbedaan, kita tidak akan saling membenci, melainkan hidup dalam kasih. Lagi pula buat saya, babi panggang atau babi kecap itu sama-sama nikmat dan enak. Kalau sudah masuk dalam perut, mereka tidak akan bertengkar, mereka akan damai dalam perut ini. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang laki-laki yang mau lompat dari jembatan. Di bawahnya ada sungai, laki-laki ini mau lompat. Lalu kemudian ya tidak terlalu tinggi jembatan itu dengan air yang di bawahnya, tapi dia mau lompat karena dia ingin menunjukkan kekecewaannya begitu. Kemudian lewat seorang laki-laki lain yang melihat. Lalu laki-laki ini menyelamatkan orang yang mau lompat itu. Dia mendekati, lalu kemudian berkata, "Jangan lompat. Jangan lompat." "Tidak, aku ingin lompat." Lalu kemudian laki-laki yang mau menolong itu melihat ternyata orang yang mau lompat ini memakai kalung salib. Jadi orang yang menolong ini melihat, pakai kalung salib. Akhirnya dia bertanya, "Kamu Kristen ya?" "Iya, aku Kristen." "Ah, sama. Aku juga Kristen." "Kamu Kristen apa?" "Aku Kristen Protestan." "Ah, sama Kristen Protestan. Aku juga, jangan lompat ya. Kita sama-sama Kristen, sama-sama Kristen Protestan. Gerejamu di mana?" "Aku di GPIB." "Ah,
sama, aku juga di GPIB. Jangan lompat ya. Kamu GPIB mana? Aku di GPIB sensor. Jangan disebutin. Sama, aku juga di GPIB itu. Kamu hobinya makannya apa? Aku hobinya makan babi kecap. Hah? Aku sukanya babi panggang. Beda kita ini. Kalau gitu biar aja aku dorong kamu sampai jatuh. Apa makna dari cerita ini? Yang pertama, seharusnya salib itu menyatukan kita. Jangan sampai karena perbedaan yang kecil timbul pertengkaran sampai kemudian kita menjatuhkan kehidupan sesama kita. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa memberikan tubuh kita untuk disalibkan seperti Tuhan Yesus. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Kita semua adalah orang berdosa. Tetapi kita bisa memberikan apa yang kita punyai untuk menjadi berkat bagi sesama. Makanan, harta, materi, pakaian, bahkan tenaga, dukungan, sapaan, dan senyuman bagi sesama kita. Tetapi masalahnya, ada orang Kristen, mengaku Kristen. Tetapi kalau berjumpa dengan sesamanya, jangankan senyum, melihat saja dia tidak mau. Dia langsung buang muka. Bagaimana saya mau buang muka seperti saya ini? Muka saya cuma satu, ini pun muka pas-pasan. Sudah muka cuma satu, pas-pasan mau dibuang lagi. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, harusnya dengan muka kita ini, kita tampakkan cerminan kasih, sapaan kasih yang sungguh-sungguh tulus kepada sesama kita dalam satu persekutuan. Selanjutnya, ada seorang bapak yang mau pergi membeli sapi di sebuah peternakan. Bapak ini bukan agen FBI, bukan ya. Jadi dia mau membeli sapi di sebuah peternakan. Kebetulan ketika dia masuk ke peternakan itu, dia lihat papan namanya, nama peternakannya itu panjang sekali. Sebut saja misalnya Indah Lestari Mulia Abadi Sentosa Gagapurnama Samudra Angkasa. Panjang sekali. Indah Lestari Mulia Abadi Sentosa Gagapurnama Samudra Angkasa. Lalu kemudian penasaran bapak yang mau beli sapi ini, dia bertanya kepada pemilik peternakan. Pak, itu kenapa namanya kok panjang sekali? Iya, kemudian dijelaskan oleh pemilik peternakan. Iya, memang panjang karena anak saya ada 9 dan mereka ingin mengusulkan namanya masing-masing untuk jadi nama peternakan ini. Mereka bertengkar tiap hari sampai kemudian saya putuskan ya sudah, supaya aman masukkan saja semua nama-nama itu. Oh begitu ya Pak ya. Kalau begitu oke Pak, saya mau beli sapinya Pak 2 ekor. Pemilik peternakan kemudian bilang, aduh mohon maaf sapinya tidak ada. Yang beli kaget, loh kenapa sapinya tidak ada Pak? Iya, soalnya kami sibuk bertengkar sampai kemudian sapinya mati semua. Berhari-hari kami bertengkar sampai lupa kasih makan sapi itu. Sapinya kemudian mati. Dari kisah ini kita belajar, jangan sampai persekutuan Kristen itu hanya tinggal namanya saja. Jangan sampai persekutuan jemaat kita hanya tersisa namanya saja GPIB, tetapi damai sejahteranya, sukacitanya, kasihnya sudah mati. Jangan sampai pertengkaran yang terjadi itu kemudian membinasakan kasih di antara kita. Seharusnya persekutuan Kristen tetap memelihara kasih di hadapan Tuhan dan sesama. Pada akhirnya, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi dikatakan 2 kali Paulus menuliskan perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengambil roti dan juga cawan. Tuhan Yesus mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang saya garis bawahi adalah peringatan akan aku. Maksudnya mengingat Tuhan. Bagaimana memahaminya? Memahaminya begini. Satu kali saya membeli nasi goreng dari warung, saya makan di rumah, nasi goreng lengkap dengan kerupuknya. Saking semangatnya, saking laparnya, saking enaknya saya makan nasi goreng itu, saya semangat makan. Sesudah habis, saya lupa. Ternyata kerupuknya tidak saya makan. Saya makan nasi gorengnya, kerupuknya saya lupa. Seringkali, seperti itulah cara kita beriman kepada Tuhan. Kita semangat dengan kenikmatan kita sendiri sampai kita lupa dengan Tuhan.
Tuhan kita anggap seperti kerupuk itu tadi. Kita lupa dengan kerupuknya, kenapa? Karena kerupuk ini bukan yang paling utama. Yang paling utama nasi goreng. Kita lupa dengan Tuhan karena kita menganggap Tuhan bukan yang paling utama dalam kehidupan kita. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebagai jemaat Tuhan kita senantiasa memupuk persekutuan yang sungguh berdasar kepada kasih Kristus dan menjadikan Tuhan yang paling utama di dalam kehidupan kita sambil mengingat firman-Nya dan merenungkan serta melakukannya. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena firman Tuhan sudah diperdengarkan bagi kami semua. Ajar kepada kami ya Tuhan, agar dalam kehidupan persekutuan kami membina pertemuan-pertemuan yang mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Kami boleh mencerminkan kasih satu sama lain, bukan perpecahan. Kami doakan semua persekutuan gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Gereja yang terpecah belah, gereja yang mengalami konflik internal. Tuhan Allah dengan kuat kuasa Roh Kudus kami mohon memulihkan. Engkau menyentuh hati setiap jemaat Tuhan, sehingga kami saling mengampuni, saling menerima, dan saling mengasihi di dalam Tuhan. Tolong kami juga ya Tuhan, agar dalam kehidupan kami menempatkan Tuhan yang paling utama dalam hidup kami. Kami mendengarkan sabda-Mu, dan kami boleh menjadi saksi Injil yang setia. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk seluruh keberadaan umat manusia yang pada saat ini sedang menderita karena wabah COVID-19. Kami doakan pemulihan yang datangnya daripada Tuhan boleh hadir di tengah umat manusia. Berkatilah ya Tuhan semua upaya pemerintah, para ahli, tim medis untuk menanggulangi wabah tersebut. Kami doakan setiap orang yang ada dalam masa perawatan dan masa isolasi. Berikan kekuatan iman kepada kami, untuk kami terus percaya kepada kuasa-Mu Tuhan, yang sanggup mengangkat semua penderitaan ini dalam kehidupan kami. Kami juga memohon kepada kami yang masih diberikan kesehatan secara fisik, untuk kami boleh menjaga kehidupan kami secara bertanggung jawab. Kami menjaga hidup kami secara bertanggung jawab di hadapan Allah dan sesama. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan untuk persekutuan gereja-gereja yang sampai hari ini kami harus beribadah di rumah masing-masing. Dalam kerinduan kami suatu saat
kami boleh kembali melangkah ke rumah Tuhan. Ketika kami, Tuhan, perkenankan kembali datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk memperbarui sikap, hati, perilaku, dan kehidupan kami. Agar sungguh persekutuan kami adalah persekutuan yang berdasar kepada kasih Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa ya Tuhan, untuk segenap jemaat Tuhan yang ada di dalam pergumulan, dalam konflik keluarga secara internal maupun konflik yang terjadi secara eksternal. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antara keluarga lainnya. Tuhan Allah, pulihkanlah keluarga-keluarga kami. Seringkali pergumulan itu terjadi ya Tuhan, adalah karena kami tidak menyertakan Tuhan dan tidak mengundang Tuhan hadir di tengah keluarga kami. Bimbing hati kami untuk senantiasa menghadap Tuhan di dalam doa setiap hari bersama keluarga masing-masing. Biarlah kesempatan waktu seperti ini menjadi momentum bagi kami untuk semakin bersama-sama bersekutu bersama keluarga yang kami kasihi. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk setiap jemaat Tuhan yang menyatakan syukur sukacita atas pertambahan usia, baik kelahiran ataupun perkawinan. Hadirlah Tuhan memberkati segala ungkapan syukur jemaat ini, agar kiranya kami terus percaya bahwa pertambahan usia ini bukan karena kuat gagah hebat kami, tetapi semata-mata karena cinta dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak kami. Dalam segala pertumbuhan, pendidikan, pergaulan, pekerjaan, pasangan hidup, Tuhan berkati seluruh anak-anak jemaat Tuhan. Beri yang terbaik bagi mereka dalam masa depan mereka. Dan kami sebagai orang tua senantiasa berdoa dan berseru di hadapan Tuhan, membawa nama anak-anak kami di dalam doa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Mari Tuhan Yesus memberkati segenap rekan presbiter, diaken, penatua, juga petugas multimedia, juga pemusik, bahkan juga kantoria. Engkau berkati, agar ibadah kami sungguh berkenan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah segenap syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita di pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 302 bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Ku beri persembahan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami ajak untuk bangkit berdiri di dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat, sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh mengucapkan selamat minggu ke-6 sesudah Paskah kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang ikut ambil bagian dalam ibadah di rumah masing-masing. Yang kedua, jemaat Tuhan, warta singkat sepekan mendatang, bidang teologi dan persidangan gerejawi, jadwal tugas pelayanan pada ibadah hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, Pendeta Yonatan Suitela. Yang kedua, Penatua G. Sidaputar. Yang ketiga, Diaken Nyonya L. Borustorus. Pada ibadah Minggu tanggal 24 Mei 2020, yang bertugas yang pertama, Pendeta Yonatan Suitela. Yang kedua, Penatua J. Marpaung. Yang ketiga, Diaken Nyonya N. Boru Lumbanggaul. Bidang Imporkom dan Litbang, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi jemaat yang merayakannya mulai tanggal 18 Mei 2020 sampai 24 Mei 2020. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai jemaat sekalian. Bidang pembangunan ekonomi gereja, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dan simpatisan atas ucapan syukur yang telah diberikan melalui persembahan persepuluhan dan persembahan syukur lainnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk kita minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam seluruh perkataan perbuatan hidup kita yang memberkati keberadaan sesama kita. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 215, bait 1 dan 2. Ku ingin selalu dekat padamu. Kau Tuhan tiada
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.